Oke, kita lanjut lagi with The Hound of the Baskerville bagian 3. Masalah. Aku akui kata-kata itu membuatku bergidik. Ada gairah dalam suara dokter yang menunjukkan bahwa ia sendiri sangat tersentuh oleh apa yang telah ia ceritakan pada kami. Holmes membungkuk ke depan dalam kegembiraan dan matanya berkelip. Ini menunjukkan bahwa ia sangat tertarik dengan cerita Dr. Mortimer. Anda melihat jejak-jejak itu. Sejelas aku melihat Anda. Dan Anda tidak mengatakan sesuatu tentang hal itu? Apa gunanya? Bagaimana jika tidak ada orang lain melihatnya? Jejak-jejak itu kira-kira 20 yard dari tubuh Sir Charles, dan tidak seorang pun memikirkannya. Aku rasa aku juga akan mengabaikan jejak-jejak itu jika aku tidak mengetahui legenda tersebut. Ada banyak anjing penjaga ternak di Tegalan. Tidak diragukan, tetapi ini bukan anjing penjaga ternak. Anda katakan anjing hound itu sangat besar. Besar sekali. Tetapi ia tidak mendekati tubuh Sir Charles. Tidak. Bagaimana keadaan malam itu? Basah dan wajar saja. Tetapi tidak benar-benar hujan. Tidak. Seperti apa lorong itu? Di kanan dan kiri lorong ditumbuhi oleh tanaman pagar berdaun hijau tua dengan tinggi 12 kaki dan tidak bisa ditembus jalur jalan dan tidak bisa ditembus. Di kanan dan kiri lorong ditumbuhi oleh tanaman pagar berdaun hijau tua dengan tinggi 12 kaki dan tidak bisa ditembus. Jalur jalan berada di tengah dengan lebar 8 kaki. Apakah ada sesuatu antara pagar tanaman dan jalur jalan? Ya, ada garis rumput lebarnya kira-kira 6 kaki di kedua sisinya. Aku menduga bahwa pagar tanaman ditembus di salah satu titik dekat pintu gerbang. Ya, pintu gerbang ini mengarah ke Tegalan. Apakah ada pintu lainnya? Tidak ada. Jadi, untuk sampai ke lorong ini, seseorang harus datang ke rumah Sir Charles atau untuk memasukinya, ia harus melewati pintu gerbang Tegalan. Ada sebuah pintu keluar melalui rumah musim panas di ujung jauh lorong. Apakah Sir Charles sampai ke rumah musim panas itu? Tidak, ia terbaring kira-kira 50 yard dari rumah musim panas. Sekarang katakan padaku, Dr. Mortimer, dan ini penting, jejak-jejak yang Anda lihat ada di jalur jalan dan bukan di rumput. Tidak, ada jejak yang terlihat di atas rumput. Apakah jejak-jejak itu berada di sisi yang sama dari jalur jalan? Ya, jejak-jejak itu berada di tepi jalur jalan di sisi yang sama. Cerita Anda sungguh menarik perhatianku. Apakah pintu gerbangnya tertutup? Tertutup dan digembok. Berapa tinggi gerbang itu? Kira-kira 4 kaki. Jadi siapapun bisa melewatinya. Ya. Dan jejak-jejak apa yang Anda lihat di dekat pintu gerbang? Tidak ada yang istimewa. Masya Allah, apakah tak ada seorang pun memeriksanya? Ya, aku memeriksanya sendiri. Jujur kaget tiba-tiba ada Masya Allah. dan tidak menemukan apa-apa. Itu semua sangat membingungkan. Sir Charles terbukti telah berdiri di sana selama 5 atau 10 menit. Bagaimana Anda tahu itu? Karena abu rokok telah 2 kali jatuh dari rokoknya. Bagus sekali. Kolega kita ini sangat pintar. Watson, bagus sekali, kolega kita ini sangat pintar, Watson. Tetapi jejak-jejak itu, ia telah meninggalkan jejak-jejaknya sendiri pada jalan berkelikil. Aku tidak melihat ada orang lain. Sherlock Holmes.
Tetapi jejak-jejak itu, ia telah meninggalkan jejak-jejaknya sendiri pada jalan berkerikil. Aku tidak melihat ada orang lain. Sherlock Holmes memukulkan tangan pada lututnya dengan sikap tidak sabar. Jika saja aku berada di sana, teriak Sherlock Holmes. Ini sebuah kasus yang sangat menarik perhatian, dan ini adalah kasus yang menyajikan peluang besar bagi ahli ilmiah. Halaman kerikil tempat aku sering membaca telah lama tercoreng oleh hujan dan dirusak oleh bakiak petani yang penasaran. Oh, Dr. Mortimer. Aku berpikir Anda seharusnya tidak meminta bantuanku. Anda telah mempunyai banyak jawaban atas masalah ini. Aku meminta bantuan Anda, Sherlock Holmes, untuk mengungkapkan fakta-fakta ini kepada dunia, dan aku telah memberi alasan-alasanku untuk tidak melakukannya sendiri. Selain itu, mengapa Anda ragu? Ada sebuah dunia di mana detektif yang paling akut dan paling berpengalaman menjadi tidak berdaya. Maksud Anda hal ini menyangkut supranatural? Aku tidak yakin begitu. Tetapi Anda jelas berpikir begitu. Sejak tragedi itu, Mr. Holmes telah datang ke telingaku beberapa insiden yang sangat tidak masuk akal. Contohnya, aku menemukan bahwa sebuah peristiwa mengerikan itu terjadi sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, beberapa orang telah melihat sebuah makhluk di tegalan yang bentuknya sesuai dengan setan Baskerville. Dan itu tidak mungkin binatang yang kita kenal. Mereka semua setuju bahwa itu adalah seekor makhluk besar, bercahaya, mengerikan, dan spektral. Aku telah memeriksa silang orang-orang ini. Seorang dari mereka adalah orang desa yang keras kepala, satu lagi seorang tukang besi, dan satu lagi adalah seorang petani yang semuanya menceritakan kisah sama mengenai penampakan mengerikan yang nampak persis seperti anjing hound neraka yang jadi legenda itu. Aku yakinkan Anda bahwa ada teror di distrik ini, dan hanya laki-laki tabah yang berani melintasi tegalan di malam hari. Dan Anda, seorang ilmuwan terpelajar, percaya bahwa itu supernatural? Aku tidak tahu apa yang harus dipercaya. Holmes mengangkat bahunya. Investigasiku terbatas sampai di dunia ini, kata Holmes. Dengan cara yang sederhana, aku telah memerangi kejahatan. Tapi untuk melawan father of crime mungkin akan menjadi tugas yang terlalu ambisius. Namun Anda harus mengakui bahwa jejak kaki itu nyata. Anjing hound asli cukup mencabut tenggorokan manusia, namun makhluk adalah anjing setan. Aku tahu bahwa Anda sering pergi menemui para supranaturalis, tetapi sekarang Dr. Mortimer, katakan padaku ini. Jika Anda meyakini pandangan-pandangan supranatural ini, mengapa Anda datang untuk berkonsultasi denganku? Anda mengatakan kepadaku bahwa tidak ada gunanya menyelidiki kematian Sir Charles, namun Anda ingin aku menyelidikinya. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin Anda menyelidikinya. Lalu bagaimana aku bisa membantu Anda? Dengan memberiku saran mengenai apa yang harus aku lakukan dengan Sir Henry Baskerville yang tiba di stasiun Waterloo. Dr. Mortimer melihat arlojinya. Tepat dalam waktu 1 jam seperempat lagi. Apakah ia akan menjadi ahli warisnya? Ya, dengan meninggalnya Sir Charles, kami menyelidiki pemuda ini, dan kami mendapati bahwa ia bertani di Kanada. Dari keterangan-keterangan yang sampai pada kami, ia adalah seorang dosen yang sangat baik dalam segala hal. Aku sekarang berbicara bukan sebagai orang medis, tetapi sebagai wali amanat dan pelaksana kehendak Sir Charles. Tidak ada penggugat lainnya, aku rasa. Tidak ada.
Satu-satunya kerabat lainnya yang bisa kita lacak adalah Roger Baskerville, anak termuda dari 3 bersaudara. Sir Charles sendiri adalah kakak Roger, saudara kedua yang mati muda adalah ayah Henry. Yang ketiga, Roger ini adalah kambing hitam keluarga. Ia adalah keturunan Baskerville yang cerdas. Ia merasa Inggris terlalu panas bagi dirinya. Ia kemudian pergi ke Amerika Tengah dan meninggal di sana pada tahun 1876 karena demam kuning. Henry merupakan yang terakhir dari Baskerville. Dalam 1 jam dan 5 menit aku akan menemuinya di stasiun Waterloo. Aku telah mendapat telegram bahwa ia sampai di Southampton pagi ini. Sekarang, Mr. Holmes, apa saran Anda padaku? Mengapa ia tidak pergi ke rumah nenek moyangnya? Itu nampaknya wajar, bukan? Namun, pertimbangkan bahwa setiap Baskerville yang pergi ke sana akan menemui nasib buruk. Aku merasa yakin bahwa jika Sir Charles masih bisa bicara padaku sebelum kematiannya, ia pasti menolak aku membawa keturunan terakhirnya ke rumah nenek moyangnya, tempat mematikan itu. Namun demikian, jika tidak disangkal bahwa kemakmuran seluruh orang miskin di desa yang suram itu bergantung pada keberadaan Sir Charles, semua kerja bagus yang telah dilakukan oleh Sir Charles akan hancur jika tidak ada penghuni Hall. Aku takut aku akan sangat terpengaruh oleh kepentinganku dalam masalah ini. Itulah sebabnya aku membawa kasus ini pada Anda dan memohon nasihat Anda. Holmes berpikir selama beberapa saat. Bahasa mudahnya, masalahnya begini, kata Holmes. Menurut pendapat Anda, ada agen jahat yang membuat Dartmoor menjadi tidak aman lagi bagi seorang Baskerville. Itukah pendapat Anda? Setidaknya aku bisa katakan bahwa ada sejumlah bukti yang mengarah ke hal itu. Tepat sekali. Tetapi yang pasti, jika teori supernatural Anda benar, Henry Baskerville bisa menjadi sasaran iblis di London semudah di Devonshire. Anda menempatkan masalah ini lebih sembrono, Mr. Holmes, kata Dr. Mortimer, daripada yang mungkin Anda akan lakukan jika Anda dihadapkan secara langsung pada masalah ini. Maka nasihat Anda, seperti yang aku pahami, adalah bahwa Henry Baskerville akan aman berada di Devonshire seaman ia di London. Ia datang dalam 50 menit lagi. Apa yang akan Anda rekomendasikan? Aku sarankan, Tuan, Anda naik taksi, panggil anjing spaniel Anda yang sedang menggaruk-garuk di pintu depanku, dan lanjutkan ke Waterloo untuk menemui Sir Henry Baskerville, dan kemudian Anda tidak akan berkata apapun kepadanya sampai aku mengambil keputusan tentang masalah ini. Berapa lama Anda akan mengambil keputusan? 24 jam. Pada pukul 10 besok, Dr. Mortimer, aku akan sangat berterima kasih pada Anda jika Anda menemuiku lagi di sini, dan ini akan sangat membantu rencana-rencanaku di masa depan jika Anda datang bersama Sir Henry Baskerville. Aku akan melakukannya, Mr. Holmes. Dr. Mortimer menuliskan janji pada manset kemejanya dan bergegas pergi. Holmes menghentikannya di kepala tangga. Hanya satu pertanyaan lagi, Dr. Mortimer. Anda mengatakan bahwa sebelum kematian Sir Charles Baskerville, beberapa orang melihat penampakan ini di Tegalan. 3 orang melihatnya. Apakah ada orang melihatnya? Gak enak banget bahasanya. Apakah ada orang melihatnya setelah kematian Sir Charles? Aku belum mendengar apapun. Terima kasih, selamat pagi. Holmes kembali ke tempat duduknya. Ia terlihat tenang atas kepuasan batinnya yang artinya ia memiliki tugas menyenangkan di hadapannya. Ingin keluar, Watson? Kecuali kalau aku bisa membantumu. Tidak, sobat. Aku berpaling padamu untuk meminta bantuan ketika
kita beraksi. Tetapi ini sungguh unik dilihat dari beberapa sudut pandang. Ketika kamu melewati Bradley's, apakah kamu bersedia menyuruh Bradley mengantar satu pon tembakau ke sini? Terima kasih. Juga akan menyenangkan jika kamu tidak kembali sebelum malam. Lalu aku akan dengan senang hati membandingkan kesan-kesan mengenai masalah paling menarik ini yang telah datang kepada kita pagi ini. Aku tahu bahwa pengasingan dan kesendirian sangat diperlukan untuk temanku di saat-saat melakukan konsentrasi mental yang intens, dan selama konsentrasi itu ia menimbang setiap partikel bukti, membangun teori-teori alternatif, menyeimbangkannya satu sama lain, dan membuat keputusan mengenai poin-poin penting dan yang tidak penting. Karenanya, aku menghabiskan hariku di klub dan tidak kembali ke jalan Baker sampai malam. Saat itu hampir pukul 9 malam ketika aku mendapati diriku di ruang duduk kamar Holmes. Kesan pertamaku saat aku membuka pintu adalah bahwa telah terjadi kebakaran. Karena ruangan penuh dengan asap sehingga cahaya lampu yang berada di atas meja menjadi kabur oleh asap. Namun, saat aku masuk, ketakutanku berakhir karena asap itu berasal dari pembakaran tembakau kasar yang berbau sangat menyengat sehingga mencekat tenggorokanku dan membuatku terbatuk-batuk. Melalui kabut asap, aku melihat Holmes mengenakan mantel longgarnya dan meringkuk di kursi dengan cangklong hitamnya di antara bibirnya. Kedinginan, Watson, kata Holmes. Tidak, ini adalah asap beracun. Aku rasa asapnya cukup tebal, kamu telah mengatakannya. Tebal sekali, ini tidak bisa ditolerir. Kalau begitu, buka jendelanya. Aku rasa kamu telah berada di klub sepanjang hari. Holmes terkasih. Apa aku baik-baik saja? Tentu saja, tapi bagaimana? Holmes tertawa melihat ekspresi bingungku. Ada kesegaran menyenangkan tentang dirimu, Watson, yang membuatku bisa menjalankan setiap kekuasaan kecil yang aku miliki dengan pengorbananmu. Seorang gentleman pergi keluar di hari gerimis dan kotor. Ia kembali rapih di malam hari dengan topi dan sepatu bootnya tetap mengkilap. Ia bukanlah seorang pria yang memiliki teman-teman akrab. Lalu di mana ia berada? Apakah ini tidak jelas? Ya, ini agak jelas. Dunia ini penuh dengan hal jelas yang tidak seorang pun secara kebetulan pernah mengamatinya. Menurutmu, dari mana aku? Aku tidak pergi kemana-mana. Kamu tidak pergi kemana-mana. Sebaliknya, aku baru saja dari Devonshire. Dalam roh. Tepat sekali. Tubuhku tetap berada di kursi dan tubuh ini tanpa keberadaanku mengonsumsi 2 pot besar kopi dan tembakau dalam jumlah sangat besar. Setelah kamu pergi, ruhku pergi ke Stamford untuk mendapatkan peta ordnance mengenai wilayah tegalan itu, dan ruhku melayang-layang di atas tegalan itu. Aku memuji diriku bahwa aku bisa menemukan jalanku. Sebuah peta berskala besar, aku kira. Sangat besar. Holmes membuka gulungan satu bagian dan meletakkannya di atas lututnya. Di sini kamu bisa melihat distrik khusus yang menjadi perhatian kita. Itu adalah Baskerville Hall di bagian tengah, dengan hutan mengelilinginya. Tepat sekali. Aku membayangkan lorong dengan kedua sisinya dibatasi oleh pagar tanaman. Walau tidak ditandai dengan nama, terentang sepanjang garis ini dengan tegalan tepat di sebelah kanannya. Rumpun kecil bangunan ini adalah Dusun Grimpen, tempat markas besar Dr. Mortimer berada. Dalam radius 5 mil hanya ada, seperti kamu lihat, sedikit tempat tinggal yang terpencar. Ini adalah Laughter Hall yang telah disebutkan dalam narasi Dr. Mortimer. Di sini ada sebuah rumah, mungkin kediaman naturalis Stapleton. Di sini ada 2 rumah pertanian moorland, Hightor dan Fulmire. Lalu 14 mil dari rumah pertanian ini terdapat penjara besar Princetown. Di antara dan di sekitar titik-titik tersebar ini terbentang luas tanah tegalan yang tak
berpenghuni. Maka ini adalah panggung. Di atasnya tragedi telah dimainkan dan kita mungkin membantu memainkannya lagi. Itu pasti sebuah tempat liar. Ya, settingnya sungguh liar. Jika iblis menginginkan bantuan dalam urusannya dengan manusia, agen-agen iblis itu mungkin berupa daging dan darah, benar kan? Ada 2 pertanyaan menunggu kita di awal. Pertanyaan pertama adalah, apakah kejahatan telah dilakukan? Pertanyaan kedua adalah, apa kejahatannya dan bagaimana kejahatan itu dilakukan? Tentu saja, jika dugaan Dr. Mortimer benar dan kita sedang berurusan dengan kekuatan di luar hukum alam, maka ada akhir dari penyelidikan kita. Tetapi kita terikat untuk membuang semua hipotesa sebelum kembali ke hipotesa ini. Aku rasa kita akan menutup jendela itu lagi. Jika kamu tidak keberatan, ini adalah sebuah hal tunggal, tetapi aku menemukan bahwa suasana yang terkonsentrasi membantu konsentrasi pikiran. Itulah hasil logis dari keyakinanku. Apakah kamu telah memikirkan kasus ini dalam pikiranmu? Ya, aku telah memikirkan kasus ini sepanjang hari. Apa pendapatmu tentang kasus ini? Kasus ini sangat membingungkan. Kasus ini tentu saja memiliki karakternya sendiri. Ada poin-poin perbedaan mengenai kasus ini, misalnya perubahan jejak kaki. Apa pendapatmu tentang itu? Mortimer mengatakan bahwa seseorang telah berjalan jinjit di sebagian lorong. Ia hanya mengulang apa yang dikatakan orang tolol dalam pemeriksaan. Mengapa seseorang harus berjalan jinjit menuluri lorong? Lalu apa? Orang itu berlari, Watson. Lari putus asa. Lari sepanjang hidupnya. Lari sampai ia memecahkan jantungnya dan jatuh meninggal tengkurap. Lari dari apa? Disinilah letak masalah kita. Ada beberapa indikasi bahwa orang itu sangat ketakutan sebelum ia mulai berlari. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Aku menganggap bahwa penyebab ketakutannya datang kepadanya dari tegalan. Jika itu benar, bisa jadi hanya orang yang kehilangan akal sehatnya akan lari dari rumah, bukannya sebaliknya. Jika bukti dari orang gypsy itu benar, itu berarti korban berlari sampai berteriak minta tolong menuju di mana pertolongan paling sulit didapatkan. Lalu siapa yang ia tunggu malam itu? Dan mengapa ia menunggu di lorong bukannya di rumahnya? Kamu pikir ia sedang menunggu seseorang? Korban sudah tua dan lemah. Kita bisa paham dengan kebiasaannya jalan-jalan di malam hari, tetapi tanah malam itu basah dan suasana malam tidak bersahabat. Wajar saja bahwa ia berdiri selama 5 atau 10 menit seperti kata Dr. Mortimer, dengan perasaan lebih praktis seperti yang disimpulkan dari abu rokoknya. Tetapi ia pergi keluar setiap malam. Aku pikir tidak mungkin ia menunggu di pintu gerbang Tegalan setiap malam. Sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa ia menghindari Tegalan. Malam itu ia menunggu di sana. Itu adalah malam sebelum ia berangkat ke London. Segala sesuatunya bisa berubah, Watson. Perubahan itu bisa koheren. Tolong ambilkan biola itu, Watson. Dan kita akan menunda semua pemikiran kita mengenai kasus ini sampai kita mendapatkan keuntungan dari pertemuan kita dengan Dr. Mortimer dan Sir Henry Baskerville besok pagi. Beres.